Nah, ini ada festival kuliner legend yang berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata nih. Ini hari kedua datang ya? Kemarin nggak datang ya? Kemarin hanya meninjau aja sebentar. Sama Mbak Ratna Dan hari ini saya mengajak keluarga saya untuk menikmati event ini ya, suami dan kedua anak saya ini. Sekaligus kita mau mengeksplor mengeksplor kuliner-kuliner apa saja yang disajikan di acara Festival Kuliner Legend tahun Begitu 2025. datang, apa yang terlintas dalam benak Mbak Fatona? Ya langsung wow gitu ya. Performnya beda, performnya itu nggak seperti expo kuliner kayak gitu ya. Memang karena istilah legend ini kan sebuah istilah yang menandakan bahwa sesuatu itu berlangsung lama, sudah berlangsung lama sejak dahulu kala sampai sekarang masih bertahan ya. Yang namanya legend itu seperti itu. Maka performnya memang dibuat seperti masa lalu gitu ya. Ada bambu, ada gedeknya, terus penampilannya juga mereka pakai banyak yang bawa gerobak-gerobaknya sendiri nih ya. Ada burjo, ada mie ongklo, ada sagon, ada sate ayam yang khas-khas dan yang jadul-jadul yang zaman saya kecil itu sudah ada. Saya kan besar di Wonosobo, jadi saya bisa menikmati makanan-makanan ini sejak saya kecil. Beda dengan anak saya ya, mungkin anak saya baru mengenalnya setelah saya kenalkan gitu ya. Kalau saya sudah sejak kecil tahu yang namanya burjo, kerapatan, rotas itu, kemudian ronde ini Pak Kumis yang dulu di Pius itu ya. Kemudian ada restoran Asia. Kalau restoran Asia itu dulu kan saya cuma lewat aja, dik karena rakyat biasa ya toh. Karena restoran Asia itu kan identik dengan tamu-tamu dari luar Wonosobo, wisatawan kebanyakan high class lah gitu. Restoran Dieng juga seperti itu. Saya hanya lewat aja. Nah, ternyata makanannya itu yang dulu dijual waktu saya masih kecil tidak bisa menikmati, sampai sekarang sudah dewasa seperti ini ternyata sama makanannya ya. Alhamdulillah masih bertahan dan juga enak-enak. Sagon terutama itu adalah hobi saya dari kecil dulu. Saya sering jajan sagon ya. Ada tempe kemul juga khas Wonosobo ada, kemudian juga ada sate jamurnya di restoran. Kemudian ada entok gobios ya. Kalau entok gobios mungkin belum lama ya, cuman entoknya yang udah lama. Jadi opor entok itu di Wonosobo itu terkenal sekali. Siapapun yang jual itu pasti laris lah pokoknya, nggak cuman 1-2 pedagang saja ya. Itu juga legend di Wonosobo. Nah inilah kenapa kegiatan ini kita selenggarakan bekerjasama dengan komunitas jurnalis Wonosobo ya, KJW. Terima kasih kepada teman-teman komunitas jurnalis Wonosobo yang sudah menginisiasi terselenggara kegiatan ini berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dalam hal memang pelestarian kuliner tradisional Wonosobo ya, kuliner yang memang harus dijaga kelestariannya. Jadi kita punya gerakan cagar kuliner. Nah, di sini tidak hanya cagar budaya aja secara bendawi dalam hal ini ya, tetapi kuliner ini masuk di dalam aspek kebudayaan yang harus dilestarikan. Kan kita punya 10 pokok kemajuan kebudayaan daerah. Salah satunya adalah pengetahuan tradisional, dalam hal ini di dalamnya ada kuliner. Nah, itulah kenapa kita sebagai salah satu bagian dari masyarakat Wonosobo tentunya bersama-sama ayo kita lestarikan makanan-makanan Wonosobo ya. Waduh, ini menyengat ini ya, luar biasa.
kita lestarikan dan juga kita kenalkan kepada generasi sekarang ini. Makanan-makanan jadul itu tidak kalah enaknya dengan makanan-makanan sekarang. Bahkan prosesnya itu butuh pengetahuan yang tidak sederhana. Betul-betul menjadikan kuliner-kuliner itu bisa dinikmati secara dinikmati ya dari generasi ke generasi, karena memang para penjual ataupun pedagang kuliner legend ini mereka bisa mempertahankan ciri khasnya, bisa mempertahankan rasanya, bisa mempertahankan mempertahankan apa saja yang memang menjadi identitas mereka seperti itu. Jadi itulah bagian-bagian yang memang harus kita support ya, harus kita bantu supaya kuliner-kuliner ini tidak punah. Dan kami sebagai pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam hal ini melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo tentunya sangat membutuhkan kerjasama kolaborasi dari semua pihak, tidak hanya dari komunitas jurnalis Wonosobo saja, tapi dari semua pihak, dari para pemangku kebijakan kan juga teman-teman UMKM ya, kemudian juga dari unsur-unsur pengusaha dan lain sebagainya. Bareng-bareng yuk kita lestarikan budaya ini dalam bentuk kuliner sebagai salah satu daya tarik wisata yang sangat efektif untuk bisa menarik wisatawan ke Wonosobo. Tentunya dalam hal ini akan membantu atau mendukung peningkatan kunjungan wisata di Wonosobo. Nah, ini saya sebagai Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo juga sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini, karena kebutuhan wisatawan di Wonosobo salah satunya adalah mengeksplor kuliner khasnya yang ada di Wonosobo. Nah, ini mungkin ini menjadi salah satu alternatif ya ke depannya, event-event seperti ini sering dilaksanakan di Wonosobo. Ya, oke. Mbak, pada zaman muda dulu, tempat hit mana sih untuk kulineran? Satu, waktu saya sekolah itu yang khas tuh di Sisilia, tapi ini kok nggak ikut ya Sisilia. Itu depot es, tempat nongkrong anak-anak sekolah zaman segitu tuh ABG ya itu ya. Ada depot es namanya Sisilia, itu tempat nongkrong kita anak-anak muda. Kemudian sate ayam Pak Dal Kertek itu dulu sering dipesan oleh sekolahan tempat ayah saya bekerja ya, dulu di Semian Negeri. Sering kali memesan sate ayam Pak Dal ini dengan lontongnya yang besar-besar itu, terus dibawa pulang ke rumah. Nah, itu menjadi sebuah kelangenan gitulah, kalau bapak saya tidak membawakan itu rasanya gimana gitu, ada yang kurang gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah sagon. Itu saya selalu diajak ibu saya kalau belanja ke pasar beli sagon di Pasar Induk. Zaman segitu Pasar Induknya belum ada tingkatnya, jadi Pasar Induk itu biasa itu ya. Itu di situ berkumpul pedagang-pedagang sagon, kemudian ada soto dan lain sebagainya ya, soto sapi dan lain-lain, itu ada di Pasar Induk. Ya mungkin itu ya tempat, karena kan dulu tidak banyak tempat-tempat nongkrong seperti sekarang, kafe-kafe dan warung-warung tidak sebanyak sekarang. Jadi ya tempat-tempat yang sering saya kunjungi waktu saya masih kecil ya itu ada depot es Sisilia, kemudian ada sagon di Pasar Induk, namanya lupa. Kemudian ada sate ayam Pak Dal itu Kertek. Cukup Mbak, terima kasih.